Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumazatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar kalian hari ini, detik ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, dan tengah menyelesaikan tugas-tugas kehidupan. Semoga kalian semua berhasil. Doa dan harapan saya selalu semoga kita diberikan rahmat, hidayah dan maunah sehingga perjalanan kita lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga artinya jangan sampai anak-anak kita mendekati, apalagi terjatuh. Jangan sampai kita, anak-anak kita mendekati dan terjatuh di dalam neraka. Neraka sebagai simbol sebuah keburukan. Karena itu kita harus berusaha membuat prioritas menjaga agar kita dan anak-anak kita tidak sampai jatuh di dalam keburukan dan neraka. Setiap perintah ada konsekuensinya. Ketika kita melaksanakannya akan mendapatkan reward. Sebaliknya kalau kita mengabaikannya akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan hukuman. Banyak orang tua yang mendapatkan penghormatan karena kesungguhannya, karena kerja kerasnya, karena tidak pernah putus asa untuk menuntun, mengantar dirinya sendiri dan anak-anaknya kepada kebaikan. Bukan hanya 1-2 tahun, tapi berpuluh tahun. Bahkan ketika sang anak sudah menikah, sang anak sudah punya anak lagi, orang tua ini terus melakukan ikhtiar
untuk menjaga anaknya. Ketika anaknya jauh dari rumah, orang tuanya selalu menelpon atau kirim SMS atau WA. Nak, hati-hati. Nak, jangan lupa sholat. Nak, jangan lupa untuk membagikan sebagian kekayaanmu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini orang tua yang sangat luar biasa. Banyak para petinggi negeri, apa di bidang pemerintahan atau tentara atau pebisnis, yang merasa paling beruntung karena memiliki orang tua yang senantiasa mengingatkan dia walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia memiliki pengetahuan jauh lebih tinggi ketimbang orang tuanya. Tapi motivasi dari orang tuanya selalu menjadi energi lain yang membuat dia semakin sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Para santri dan wali santri serta keluarga bahagia. Tapi juga ada orang tua yang mengabaikan perintah Allah ini, membiarkan anaknya, atau kemudian salah membuat prioritas. Anak-anaknya dibiarkan tanpa ada bimbingan yang memadai dari orang tuanya. Kalau diingatkan, katanya anak sudah memiliki akalnya sendiri dan akalnya akan cukup mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Walhasil anak itu tidak mampu untuk berjalan di atas kebaikan. Ia mungkin mendapatkan jabatan, ia mungkin mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan, status sosial yang tinggi, tapi ternyata dia tidak mampu menggunakan status sosial, jabatan, prestasinya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, untuk menanam kebaikan. Orang tua yang seperti ini tentu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar nilai-nilai kebaikan walaupun tidak banyak di dalam vlog ini bisa menjangkau ke pembaca, pemirsa yang lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog yang mampir di pintu gawe kalian, khususnya vlog kali ini, bisa terus memberikan peringatan kepada kita bersama bahwa anak harus menjadi prioritas perhatian kita. Anak harus kita pastikan berjalan di atas rel yang benar. Anak harus mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Karena jelas apa yang dihadapi anak ke depan akan sangat berbeda dengan yang kita hadapi. Kalau kali ini kita bisa sholat dengan leluasa, belajar agama dengan leluasa, beragama secara leluasa, belum tentu 30-40 tahun ke depan. Maka pengetahuan agama yang cukup, pengalaman kebaikan yang cukup akan memastikan anak kita bisa tetap konsisten berpegang kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala keadaan. Para santri, wali santri, ada sebuah cerita. Ada seorang kenalan yang mengeluh dan bingung, didasari oleh kesadarannya untuk memberikan pendidikan agama yang baik, tapi ia tidak mampu melakukannya. Ia kepingin anaknya bisa masuk pesantren, tapi sampai bertemu dengan saya, ia belum
berhasil untuk itu. Maka walaupun karirnya cukup terus berkembang, ada sesuatu yang menyedihkan ketika dia pulang ke kantor, ketika sore hari setengah duduk santai di rumahnya yang cukup bagus, ketika malam hari ada sesuatu yang kurang, terutama tentang sikap anak-anaknya terhadap cara pandang putra-putrinya tentang agama dan seterusnya. Kenapa beliau demikian menyesali keadaannya, pengen sekali memasukkan putra-putrinya di pesantren? Yang pertama, kata beliau, lingkungan sudah tak mendukung. Dia tinggal di sebuah perumahan yang cukup bagus, dan orang di perumahan itu sebagian besar sudah hanya berpikir dirinya keluar pagi kerja, sore masuk rumah, dan anak-anaknya rasanya terasing dari lingkungannya. Yang kedua, perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga teknologi itu sudah masuk di kamar-kamar anaknya, dan orang tua tak lagi mampu untuk memantau. Tahu-tahu anaknya berubah. Yang ketiga, dia sendiri sibuk untuk bermacam kepentingan, tak bisa memberikan waktu penuh untuk keluarga dan anak-anaknya. Yang keempat, dia tak bisa mengontrol teman anak-anaknya. Padahal ia tahu pasti menurut teori yang dia baca, teman sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan anak-anaknya. Dan ia sendiri mengaku sangat lemah dalam ilmu agama karena tak pernah secara khusus belajar agama, apalagi mondok. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, realitas-realitas itu yang mendorong kenalan ini untuk bisa mengantarkan anaknya masuk pesantren. Bagaimana sebenarnya teori-teori agar putra-putri kita mau mondok? Karena terus terang seperti yang dialami bapak ini dan bapak-bapak yang lain, mungkin juga keluarga-keluarga yang lain, anaknya sudah dipaksa untuk masuk pesantren. Sebagian sudah betul-betul tidak mau, sebagian lagi masuk, setelah beberapa bulan keluar, dan seterusnya. Akhirnya memang tidak jadi tinggal di pesantren. Memang tidak mudah, tapi beberapa pengalaman orang tua ini bisa dicoba agar putra-putri kita mau masuk pesantren. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah, moga-moga anaknya mendapatkan pendidikan agama yang cukup dan bisa masuk pesantren. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang tua yang paling berhasil. Ia bisa mengantarkan putra-putri, putranya dan dzurriyyahnya menjadi para nabi. Satu putranya, Nabiullah Ishak, melahirkan nabi-nabi bangsa Israel. Nabiullah Ismail
melahirkan suku Arab Musta'ribah yang kemudian melahirkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara langkah yang beliau lakukan adalah berdoa, dan doanya dicatat di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang salih. Ini yang pertama. Yang kedua, pilih istri atau suami yang pernah nyantri, sehingga kebijaksanaan untuk mengantarkan putra-putri ke pondok ini jauh dilakukan sebelumnya. Ketika seseorang sedang memilih istri atau suami, ini juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siti Hajar itu budak hitam dan tidak memiliki status sosial yang tinggi, tapi ia salihah. Nabi Ibrahim memilih beliau karena salihahnya, karena wanita ini yang akan ditanami benih, yang benih itu diharapkan bisa tumbuh berkembang menjadi pohon yang bukan hanya rindang daunnya tapi juga lebat buahnya, yang benar yang kemudian melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi pilih istri atau suami yang pernah nyantri. Yang ketiga, carilah informasi tentang pesantren. Mungkin bisa kalau sekarang mudah. Kalau saya dulu harus keliling dari satu pesantren ke pesantren, dari Jawa Tengah sana sampai ujung Jawa Timur untuk bisa melihat pesantren, kemudian menceritakannya kepada anak-anak. Kalau sekarang tinggal buka Google, kemudian diketik tentang pesantren, maka akan keluar pesantren terbaik, maka akan keluar data tentang pesantren yang kita hendaki dongengkan, ceritakan kepada putra-putri ketika mereka masih kecil. Butuh waktu memang, tapi letak kemuliaan orang tua adalah dari ketelatenannya untuk memberikan informasi-informasi yang positif. Yang keempat, anak sering diajak berkunjung ke pesantren. Mungkin silaturahim, atau ikut mengunjungi anak saudara, anak teman, anak tetangga yang sedang nyantri. Ikut saja untuk dengan mereka bagaimana mereka mengunjungi anaknya, apa yang dilakukannya ketemu dengan anaknya, melihat lingkungan pesantren, melihat kegiatan pesantren, melihat kehidupan pesantren. Banyak kasus orang tua yang kemudian berhasil mengantarkan putra-putrinya ke pesantren ya karena seringnya anak-anak diajak ke pesantren. Misalnya kakaknya sudah tinggal di pesantren, adiknya kelak akan ikut juga kakaknya, maka adiknya sering diajak ke pesantren. Mungkin tidak di pesantren yang lama, tapi anak ini pasti berkeinginan untuk tinggal di pesantren. Santri, wali santri dan keluarga bahagia. Yang kelima, sering sowan kepada para ulama, para kiai, para ustadz untuk meminta doa kepada mereka dan juga minta saran nasihat dari para beliau itu. Selanjutnya adalah menghormati ilmu, memuliakan pemilik ilmu dan orang-orang yang alim. Insya Allah anak kita akan menjadi alim. Kalau tidak anak-anak kita, paling tidak
nanti cucu kita akan menjadi orang yang alim. Jadi hormati ilmu, muliakan orang alim, memuliakan pemilik ilmu. Insya Allah anak kita akan diberikan oleh Allah ilmu. Kalau tidak anak kita, insya Allah cucu-cucu kita dan dzurriyyah kita ke bawah. Jika di dalam hati anak kita sudah tumbuh keinginan untuk nyantri, cari informasi yang detail tentang pesantren agar tidak salah pilih. Pesantren kelihatannya sama, tapi sebenarnya banyak berbeda, termasuk perbedaan cara pandang, akidah, amaliyah, dan lain-lain. Banyak orang tua yang menyesali salah pilih pesantren. Anak nyantri bertahun-tahun setelah pulang bukannya hormat kepada orang tuanya, malah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahan, bahkan kemudian memutus hubungan dengan orang tua. Ini anak tinggal di pesantren tapi salah pilih. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, dalam beberapa vlog yang kita sampaikan ada beberapa yang kita catat dan penting juga kita sampaikan. Yang pertama, mengapa di pesantren ini makannya tidak 3 kali tapi 2 kali. Alasannya uang yang dibayarkan memang untuk 2 kali. Ketika 3 kali ya harus menambah. Yang kedua, kita memang ingin memberdayakan masyarakat sekitar. Kita lihat pesantren kita ini tanpa pagar. Oleh karena itu masyarakat sekitar perlu juga ikut memiliki pesantren ini. Dengan cara seperti itu, masyarakat sekitar akan merasa ikut memiliki. Sehingga ketika ada situasi yang tidak baik dari luar, masyarakat ikut bantu. Kalau ada anak-anak yang keluar tanpa izin, masyarakat juga ikut mengabarkannya. Kemudian yang kedua, di kamar mandi putri itu banyak pasir. Betul, itu sudah agak lama, apalagi di musim kemarau. Yang pertama, pompa air yang kita gunakan itu sangat cepat. Daya hisapnya luar biasa. Karena untuk memenuhi 70 kamar mandi. Ketika paralonnya sedikit diangkat, maka airnya tidak cukup di musim kemarau. Tapi ketika paralonnya agak dibawahkan, resikonya pasir ikut tersedot. Lah itu sedang dicari solusinya. Kami sudah tahu agak lama, cuma penyelesaiannya tidak bisa seketika. Tapi percayalah para wali santri, hal-hal semacam itu terus menjadi perbincangan sebagaimana aspek-aspek yang lain. Yang kemarin yang cukup menjadi masalah tentang
bank santri, kemudian makan, sampai hari ini terus diupayakan agar putra-putri panjenengan mendapatkan makanan yang cukup dan mendapatkan jatah. Dan kita harapkan kepada para Bapak Ibu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, maka dorong putra-putri Bapak untuk matur kepada para musrif dan musrifahnya. Ini penting, yang pertama agar cepat apa yang dirasakan santri, baik itu makan, kesehatan, misalnya keamanan, misalnya barangnya hilang, itu cepat matur. Memang mungkin saja tidak diketemukan seketika barang hilang, atau tidak bisa dilayani seketika, tapi itu pasti tercatat. Nah, catatan itu akan menjadi pertimbangan kebijakan pada hari-hari berikutnya. Misalnya kalau sering barang hilang, kadang-kadang kita sulit untuk menemukan barang yang hilang, tapi karena banyak catatan, maka kita akan membuat prioritas pindah kamar. Kita coba pindahkan para santri ke tempat yang lain, apakah masih sama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dorong putra-putri panjenengan untuk berani menyampaikannya kepada musrif dan musrifahnya atau kepada ustadz-ustadznya, atau kalau sangat penting langsung kepada saya. Dan beberapa santri sudah banyak yang langsung kepada saya, dan saya insya Allah lebih banyak di rumah, sehingga segala sesuatu yang jadi masalah bisa dieksekusi dalam waktu yang cepat. Tapi itu pun tidak menjamin 100% semuanya oke. Tapi sekali lagi, ketika panjenengan mendapatkan laporan dari anak, jangan panjenengan sendiri yang sampai, tapi dorong anak itu untuk berani matur kepada musrif dan musrifahnya. Dan kami akan mendorong musrif dan musrifahnya untuk lebih banyak mendengar, untuk lebih banyak mengunjungi santri yang ada di bawah tanggung jawabnya, agar terbina sebuah iklim yang baik, sehingga masalah-masalah yang muncul bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Itu para santri dan wali santri, vlog kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.